Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu orang yang merenungkan firman Tuhan diibaratkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, iya kan? Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kokoh, rumah itu tetap kuat karena dibangun di atas batu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya diibaratkan orang yang mendirikan bangunan hidupnya sebagai bangunan hidup yang kokoh. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus juga pernah berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, kebenaran adalah firman Tuhan. Melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan hadir. Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Kami sadari di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membela perkara kami. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kalau boleh kami dikuatkan oleh kemurahan Tuhan, kami sadar sebagai orang percaya kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu dalam hidup kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu saat ini, kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amal ibadah kita, secara sadar kita harus tetap terus memberitakan kebaikan Tuhan. Ya kan, kita tetap harus terus menceritakan tentang Tuhan, bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, baik di tempat kita berbisnis, di tempat kita usaha, bekerja, studi, belajar, bahkan dalam komunitas kita, dalam kehidupan sehari-hari bertetangga dengan orang-orang di sebelah rumah kita, ya kan? Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan, baik kepada orang-orang sekelilingnya maupun kepada anak-anaknya, itu akan berdampak dahsyat saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-22, ayat 31 sampai dengan ayat 32. Mazmur 22, ayat 31 dan 32. Pemazmur bilang begini, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada Tuhan, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Jadi lihat saudara ya, tongkat estafet ini bukan hanya kepada anak-anak kita ceritakan kebaikan Tuhan, kita ceritakan tentang kasih setia Tuhan, tapi kepada semua orang. Tapi dalam hal ini pemazmur mengajarkan bahwa anak-anak yang beribadah kepada Tuhan karena dimulai dari ada orang tua yang menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan anak-anak tersebut. Sehingga ketika anak-anak tersebut besar, dia akan menceritakan kembali tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ayat 32, perhatikan selanjutnya. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh anugerah, oleh kemurahan dan kasih setia Tuhan ini, maka wajiblah hukumnya. Sama-sama bilang sama saya, wajib hukum. Apa yang menjadi kewajiban kita? Menceritakan tentang Tuhan, bersaksi, menginjil, menyampaikan apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidup saudara dan saya. Dan saya teramat yakin dan percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita pernah, ya kan, minimal satu kali, tapi saya percaya lebih daripada itu, mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong kita ketika keadaan terjepit, bagaimana Tuhan bela perkara kita ketika kita dihianati, bagaimana Tuhan bukakan jalan ketika semua pintu sudah tertutup. Ceritakan itu kepada orang-orang di sekeliling kita.
Orang tersebut mau terima, orang tersebut mau menolak, itu bukan urusan kita. Tapi bagian kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Ayo, ceritakan tentang Tuhan. Jangan hanya ceritakan tentang siapa dirimu. Jangan hanya ceritakan tentang apa yang menjadi keberhasilanmu. Tapi ceritakan tentang Tuhan, bagaimana Dia menolong kita, bagaimana Dia menyelamatkan kita, bagaimana Dia menebus kita dari lubang kubur, bagaimana Dia membela perkara kita. Ceritakan. Why? Agar orang-orang yang mendengar tentang cerita Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu boleh kembali dikuatkan, dan mereka pun pada akhirnya sadar mereka dikuatkan. Mereka pun menceritakan hal yang sama, baik pada orang-orang di sekeliling mereka maupun kepada anak cucu. Nah, ini berdampak penting saudaraku kepada setiap keturunan kita. Saya percaya betul orang tua yang tidak pernah menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya, dia tidak akan pernah melihat anak-anak yang menceritakan tentang Tuhan juga kepada anak-anaknya berikut. Kenapa? Karena itu tidak pernah diturunkan, iya kan? Tidak pernah didelegasikan, tidak pernah diteruskan tongkat estafet itu untuk menceritakan tentang Tuhan. Saya mengajak setiap kita orang-orang tua dimanapun kau yang Tuhan percayakan ada dalam rumah tangga memiliki keturunan. Ayo ceritakan tentang Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Alkitab katakan nanti mereka akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Di dalam Yoel pasalnya yang pertama, Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ceritakan tentang apa yang sudah Tuhan buat. Ceritakan tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya setiap kita boleh terus memberikan kekuatan buat keturunan-keturunan kita, memberikan pengharapan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita selama kita hidup. Saudara, tahukah bahwa Tuhan tempatkan saudara dan saya di suatu tempat, mungkin di RT-mu saat ini, mungkin tetangga-tetanggamu, memiliki keluargamu saat ini ada di sekelilingmu. Itu bukan suatu kebetulan. Tuhan telah menetapkan hal itu, dan Tuhan mau setiap kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mulai hari ini saya tantang setiap umat Tuhan dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ayo, minimal 1 hari engkau ceritakan tentang Tuhan kepada 1 orang minimal. 1 orang minimal. Sehingga ketika kita menceritakan tentang Tuhan, baik itu kebaikannya, baik itu hukum-hukumnya, baik apapun juga. Terlebih ketika kita dipercayakan di zaman sekarang ada sosial media, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Penuhi sosial media saudara dan saya penuh dengan kebaikan Tuhan. Ceritakan, karena kita nggak pernah tahu siapa yang hari-hari ini sedang lemah. Kita nggak pernah tahu siapa yang hari-hari ini mungkin sedang terpuruk. Kita nggak pernah tahu, mungkin itu adalah orang yang duduk di sebelahmu saat ini, sedang berjalan bersamamu saat ini. Tapi ketika kita malas dan membungkam mulut kita untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan, maka kita sedang membiarkan orang-orang lain menuju kepada kebinasaan, orang-orang lain menuju kepada kehancuran, keterpurukan hidup. Saya percaya bukan suatu kebetulan engkau ada di tempat di mana engkau berada saat ini, saudaraku. Karena Tuhan mau pakai lidah, bibir, mulut kita untuk menceritakan tentang Tuhan. Dimulai dari anak-anak kita, di tempat di mana engkau bekerja, engkau berbisnis, engkau berusaha, dimanapun. Jangan alergi tentang Tuhan. Jangan alergi, ceritakan. Mereka mau terima, mereka nggak mau terima, itu urusan ke belakang. Yang penting kau sudah menceritakan tentang Tuhan. Bagaimana seorang bisa mengalami dan mengenal Tuhan kalau dia tidak pernah dengar tentang Tuhan? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Tolong setiap kami umat-Mu dimanapun kami mendengarkan firman-Mu saat ini, Tuhan. Mampukan kami dengan lidah, bibir, mulut kami, Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan-Mu, tentang pertolongan-Mu, tentang pembelaan-Mu, tentang kebesaran-Mu kepada banyak orang, terlebih kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami. Sehingga berita tentang kebaikan Tuhan itu akan terus ada dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Hamba percaya Tuhan menyembuhkan setiap kami oleh bilur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.